Halo guys, selamat berproduktif. Kembali lagi dengan aku Jessica yang seperti biasa akan menemani kalian selama kurang lebih 10 menit ke depan untuk membahas seputar hal yang menjadi pertanyaan kalian semua nih. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kalian apa kabar guys? Semoga baik dan sehat selalu ya. Kali ini aku akan membahas informasi buat kamu yang penasaran apa yang bisa dilakukan ketika pikiran kita sedang kacau. Nah, supaya waktu kamu gak terbuang percuma, mending langsung simak penjelasannya ya. Check this out! Perasaan atau emosi manusia erat kaitannya dengan unsur kejiwaan yang dimiliki oleh setiap individu. Pada dasarnya, perasaan menjadi suatu elemen dasar dalam kehidupan manusia. Di sisi lain, perasaan yang muncul merupakan hasil pengaruh dari tindakan sosial itu sendiri yang menyebabkan adanya reaksi psikologis dan fisiologis seperti perasaan bahagia, sedih, haru, cinta, marah, dan lainnya. Ketika merasakan hal yang positif, tentu akan memicu tindakan yang positif pula. Namun, bagaimana bila yang muncul adalah perasaan negatif? Jawabannya jelas, itu akan mengacaukan pikiran dan perasaan seseorang. Setiap orang pasti pernah merasakan hati yang gelisah oleh karena masalah yang dihadapinya. Terkadang justru bisa berpeluang menimbulkan tindakan merugikan di luar kendali kita loh sob. Lantas, harus bagaimana agar tidak stres? Adakah cara menenangkan pikiran dan hati agar tidak terus-menerus terjebak dalam kondisi gundah gulana? Kamu bisa mencoba beberapa cara berikut ini nih, supaya perasaan negatif yang muncul bisa berubah menjadi perasaan yang positif. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengatur pernafasan. Bernafas adalah cara menenangkan hati nomor 1 dan paling efektif untuk mengurangi kepanikan dan kemarahan dengan cepat. Saat kamu merasa cemas atau marah, kamu cenderung bernapas dengan cepat dan pendek. Bahkan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan impulsif. Nah, untuk menghindari hal tersebut, ada berbagai teknik pernapasan yang bisa membantu kamu untuk merasa lebih tenang dan terkendali. Salah satunya adalah pernapasan 3 bagian. Penerapan teknik pernapasan ini mengharuskan kamu untuk mengambil napas dalam-dalam dan menghembuskannya sambil merilekskan tubuh. Setelah kamu merasa nyaman dengan pernapasan dalam, kamu dapat mengubah rasio penarikan dan pembuangan napas menjadi 1:2 atau memperlambat napas. Dengan begini, kamu akan merasa lebih tenang dan bisa berpikir lebih baik dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi. Yang kedua, jangan negative thinking. Jangan pernah meremehkan efek pikiran kamu ya sob. Ya, karena tanpa sadar, penyebab paling sederhana dari kegagalan maupun keberhasilan yang kita alami itu berkat pengaruh dari pikiran kita sendiri loh. Jadi, ketika pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang berbau negatif, lambat laun itu akan memunculkan stres yang akhirnya malah mengacaukan apa yang sedang kita jalani. Cobalah untuk menganggap bahwa segala kecemasan dan hal-hal negatif yang kita pikirkan itu sebagai persepsi saja, bukan fakta. Sebenarnya ketika cemas, pikiran sedang berusaha melindungi diri kita dengan memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Namun, hanya karena sesuatu bisa terjadi, tidak berarti kecemasan itu akan mewujud nyata. Tetaplah berpikiran positif supaya tetap fokus dan optimis. Jadi, apapun yang sedang kamu lakukan tidak akan terganggu nih sob. Yang ketiga, fokus pada pengalaman yang positif. Ketika kalut, pikiran secara otomatis akan mulai mengarang cerita atau membayangkan hal-hal yang tak karuan. Padahal itu hanya asumsi akibat kecemasan yang dirasakan kok sob. Yakinlah bahwa itu semua tidak benar, karena pada dasarnya tidak akan ada yang tahu kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi ke depannya. Terkadang pikiran kita bias oleh pengalaman negatif masa lalu. Kita tidak perlu mengingat-ingat kembali pengalaman masa lalu yang negatif dan membuat mental kita menjadi down. Fokus saja pada pengalaman-pengalaman positif yang sudah pernah kamu lalui hingga saat ini. Dengan begitu, kamu dapat lebih mudah mengatasi perasaanmu yang sedang kacau. Yang keempat, bangkit dan bergerak maju. Mengkhawatirkan masalah tanpa dibarengi dengan mencari solusi atau jalan keluar tidak akan membantumu untuk menyelesaikan sebuah masalah.
alihkan dengan melakukan tugas atau aktivitas lain. Dengan begitu, kamu diharapkan dapat memperoleh perspektif yang berbeda dan dapat bertindak lebih bijak. Yang kelima, meditasi. Salah satu manfaat meditasi adalah mengendalikan rasa cemas atau kacau yang sedang seseorang alami. Meditasi merupakan proses mengosongkan pikiran dengan memfokuskan pada sesuatu yang spesifik, tempat, kalimat, warna, dan sebagainya. Mulailah dengan duduk, berlutut atau berbaring dengan posisi yang nyaman, dan pusatkan pikiran sambil membayangkan hal spesifik yang telah ditentukan. Mungkin akan butuh waktu lebih dari 10 menit untuk benar-benar mengosongkan pikiran. Banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan bila rutin melakukan meditasi, antara lain mengurangi stres, mengontrol rasa cemas, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan sistem imun, melawan kecanduan, menurunkan tekanan darah, dan memperkuat daya ingat. Nah, itu dia tadi adalah cara-cara yang bisa kamu lakukan ketika sedang dalam kondisi perasaan atau pikiran yang kacau ya sob. Setiap orang pasti pernah mengalami dan berada di fase ini. Wajar dan manusiawi kok. Yang perlu kamu lakukan adalah berusaha untuk melewatinya tanpa merugikan orang lain. Kalau kamu merasa tidak mampu, nggak ada salahnya kok untuk mencari bantuan dari para profesional untuk mendapatkan penanganan terbaik. Semoga video ini dapat membantu kamu ya. Oke sob, itu tadi sedikit pembahasan singkat kita mengenai hal yang bisa kamu lakukan ketika perasaan sedang kacau. Terima kasih ya sudah mau menyimak sampai habis. Buat kalian yang memiliki pertanyaan seputar apa aja, boleh banget nih komen di kolom komentar. Siapa tahu di video selanjutnya bisa kita bahas bareng-bareng nih. See you!